Berusahalah memusuhi musuh yang paling tangguh dan berbahaya, yaitu hawa nafsu. Kalau susah-susah kita mengatasi rasa perut, saya kok benci sekali, saya kok musuhan sekali dengan orang ini, kelompok ini, grup ini, daripada capek-capek gitu, kata Syekh Nursi, sudahlah kamu musuhi saja nafsumu. Saya lanjutkan. Sekarang mulai tentang lawannya perdamaian. Ya, beliau itu agak kecewa dengan dunia politik, karena beliau melihat ternyata politik selama ini lebih banyak dijadikan jalan melampiaskan nafsu, hasrat, kepentingan kelompok duniawi. Beliau punya beberapa teman yang dia lihat setelah masuk ke dunia politik kok berubah orang ini. Semula idealis luar biasa, tapi begitu masuk politik jadi rusak. Akhirnya beliau menarik diri dari dunia politik. Beliau mundur dari ranah politik. Makanya terkenal sekali itu kalimat dari beliau, a'udzubillahi minasyaitoni wa minasyiyasah. Jadi aku berlindung pada Allah dari setan dan dari politik. Ya, yang beliau maksud itu politik yang buruk, politik yang egois, yang hanya mengedepankan kepentingan pelakunya saja, yang kadang-kadang bisa merusak moral, merusak akhlak. Jadi itulah yang membuat beliau menarik diri, meskipun beliau sering disusahkan oleh politik. Beliau juga bilang, kami tidak memiliki tongkat politik di tangan kami. Kami memiliki dua tangan yang dengannya kami memegang cahaya. Apabila kami memiliki 100 tangan, kami akan memegang lebih banyak cahaya lagi. Makanya tulisan-tulisan beliau dikenal risalah cahaya, risalah an-nur. Jadi kami membawa cahaya. Menurut perspektifnya Syekh Said Nursi, cahaya itu tidak bisa dihalangi kehadirannya. Kalau datang ya langsung, beda dengan tongkat. Makanya istilahnya tongkat politik. Kalau cahaya itu orang yang kena itu merasa terang, merasa tercerahkan. Tapi kalau tongkat orang yang kena, ya benjol-benjol. Maka kami tidak punya tongkat politik. Yang kami punya dua tangan yang memegang cahaya. Kenapa beliau melihat politik ternyata bisa merusak orang? Ya mungkin, ya banyak juga sistem-sistem yang masih baik, tapi pengalaman beliau mengalami itu, sehingga beliau menjauh dari dunia politik. Lanjut, ini loh logiknya beliau ini kalau dibaca di kitab beliau, rangkaiannya seperti ini. Kenapa sih kok politik itu cenderung korup, cenderung merusak, dan jadi antitesisnya perdamaian? Yang pertama, ya politik itu kan nanti arahnya ke kekuasaan. Ini kita maknai politik praktis ya. Jadi orang berpolitik itu kan dia ingin kekuasaan. Dengan kekuasaan itu dia akan punya kekuatan. Kalau sudah punya kekuatan, dia bisa mewujudkan kepentingannya. Sementara cirinya manusia itu seringkali dia melampaui batas. Ya memang sah-sah saja orang memperjuangkan kepentingannya, tapi kalau dia tidak sadar bahwa banyak orang lain punya kepentingan yang berbeda dengan dirinya, yang mungkin saja konflik, itu sering kemudian terjadi benturan. Jadi politik itu demi kekuasaan. Ketika sudah dapat kekuasaan, dia akan punya power, punya kekuatan. Kalau sudah punya power, akan dia pakai untuk mewujudkan keinginannya atau kepentingannya, yang seringkali kemudian tidak bisa berhenti sehingga melampaui batas.
dia tidak sadar kalau itu nabrak kepentingannya orang lain, menyusahkan orang lain, menyulitkan orang lain, karena dia punya kekuatan untuk menghidupkan kepentingannya. Ketika sudah melampaui batas, ya pasti kemudian terjadi perseteruan dan konflik. Jadi kepentinganku dengan kepentinganmu tabrakan, kita konflik. Yang itu biasanya ya karena egoisme masing-masing pihak, yang terjadi apa? Agresi, masing-masing saling menyerang. Kalau sudah agresi, ya pasti itu sudah tidak perdamaian lagi dan akan hilang kebahagiaan. Ini kata Said Nursi rutenya kenapa beliau mengkritik model politik yang semacam ini. Jadi yang hanya mengedepankan kepentingan pihak-pihak yang bermain. Karena orang berpolitik tujuannya kekuasaan. Kalau sudah dapat kekuasaan, dia punya power untuk mewujudkan keinginan. Ketika keinginan itu tabrakan dengan keinginannya orang lain, maka terjadi konflik. Dalam konflik terjadi saling menyerang, saling menjatuhkan. Akhirnya hidup kita tidak bahagia. Maka daripada susah-susah, terus beliau ini tadi, a'udzubillahi minasyaitonir wassiyasa. Oke, ya ini versi beliau ya, kalian boleh tidak setuju. Saya takut ini ada yang tahun depan nyalek. Semoga tidak mundur karena ini. Ini pengalaman-pengalaman traumatik beliau saja. Ya memang diakui memang ada kan pola gaya berpolitik yang semacam ini. Jadi gaya berpolitik yang destruktif, yang harusnya politik itu politeia, tata masyarakat, tata sosial, yang membuat hidup lebih nyaman, lebih aman, lebih damai. Seperti di konsep-konsepnya Aristoteles dan kawan-kawan. Tapi kan dalam prakteknya kemudian sering disesatkan oleh kepentingan-kepentingan yang tidak seharusnya. Inilah yang membuat Syekh Said Nursi kemudian mundur dari ranah politik, lebih suka bergerak lewat jalur pendidikan. Meskipun ya resikonya beliau bolak-balik kena hukuman, khususnya diasingkan. Nah, kita lanjutkan. Lawannya perdamaian lagi adalah kebencian dan permusuhan. Beliau punya beberapa asumsi menarik tentang permusuhan dan kebencian ini. Kata beliau begini, kalau kita membenci atau memusuhi orang, ini sebenarnya kita sedang melakukan ketidakadilan. Kenapa begitu? Kata Syekh Nursi begini, kalau kita membenci dan memusuhi orang, itu kan berarti kita menganggap dia salah sepenuhnya. Padahal mungkin yang salah itu hanya satu bagian kecil saja dari hidupnya. Tidak sepenuhnya, hanya satu sifat ini saja yang jelek, yang lain tidak. Tapi kan kita memusuhinya total. Kita tidak senang, membencinya kan total. Akhirnya apa? Ya sudah, kita tidak adil padanya. Kalau ada orang misalnya bohong padamu, bohong itu kan mungkin aspek ketika dia bicara, itu dia sering bohong. Tapi mungkin ketika dia memberi nafkah istrinya, ketika dia ngomong anaknya dengan penuh kasih sayang, ketika dia melakukan mungkin makan demi kesehatannya, ini kan hal-hal yang positif. Tapi kalau kita memusuhi dan membenci orang, seringkali hanya karena satu sisi negatif, sepenuhnya dirinya kita benci. Ini kata Syekh Said Nursi, tidak adil. Maka membenci dan memusuhi, kebencian dan permusuhan itu sebenarnya setara dengan ketidakadilan.
hanya karena kamu diputus, dia punya pacar baru, terus kamu benci dia sepenuhnya. Padahal mungkin ya hanya pada satu aspek itu saja dia mengecewakanmu. Di banyak aspek hidup dia yang lain sebenarnya ya kontribusinya banyak untuk dirimu, tapi tidak kamu hitung. Apalagi kan kadang-kadang kita itu kan kalau sudah benturan kepentingan, kemarin jadi teman, begitu ketahuan, wah ternyata beda kubu kita, terus musuhan. Itu betapa tidak adilnya hanya karena itu. Kata Syekh Nursi, bahkan Al-Quran pun di dalamnya ada ayat seseorang yang berdosa tidak akan menanggung dosa yang lain. Sementara kita sering menjustifikasi, sering nuduh orang, menghakimi orang sebagai berdosa seutuhnya, padahal yang berdosa bagian kecilnya. Beliau ngasih ilustrasi seperti ini. Misalnya ada 10 orang di atas kapal. Dari 10 ini yang 9 orang jahat, yang 1 orang baik. Terus ada orang datang, wah ini kapalnya kita bom saja, kapalnya kita bakar saja, biar orang-orang jahat ini mati semua. Tapi dia lupa bahwa ada 1 orang baik di situ. Kalau kita bakar kapal itu seutuhnya, ya kita tidak adil pada 1 orang baik ini. Dan itu tidak dibenarkan, kata Syekh Said Nursi. Nah, pandangan ini kalau di cross checkkan dengan manusia itu tidak ada yang sepenuh dirinya, totalitasnya buruk. Selalu ada sudut-sudut kecil yang itu bisa bernilai baik. Berarti apa? Ayo, kebencian dan permusuhan itu kalau bisa mbok kita hapus saja. Ayo yang adil deh. Aku tidak suka sih sifatmu yang suka bohong. Itu kan berarti bukan orangnya yang aku benci, tapi bagian kecil dirimu itu saja. Yang kalau kamu berubah, ya aku akan suka lagi dirimu sepenuhnya. Tapi kita sering mengeneralisir orang sepenuhnya bahwa dia jelek. Orang ini kalau ngomong jelek, orang ini kalau suka bohong, orang ini juga menyakiti. Kita sering totalitas menjudge orang, menghakimi orang seperti itu. Kalau kata Syekh Nursi, itu tidak adil. Dan setiap ketidakadilan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Berarti kebencian dan permusuhan yang kita tebarkan, yaitu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Harusnya yang salah hanya 10, tapi kita nganggap salahnya 100. Nah, itu kan kita salah kalkulasi tentang orang yang kita benci. Makanya beliau ngasih tips jalan aman saja. Kata beliau, kalau engkau ingin permusuhan, musuhilah rasa permusuhan yang ada di hatimu. Berjuanglah untuk memadamkan api permusuhan itu dan cabutlah hingga ke akar-akarnya. Berusahalah memusuhi musuh yang paling tangguh dan berbahaya, yaitu hawa nafsu. Kalau susah-susah kita mengatasi rasa perut, saya kok benci sekali, saya kok musuhan sekali dengan orang ini, kelompok ini, grup ini, daripada capek-capek gitu, kata Syekh Nursi, sudahlah kamu musuhi saja nafsumu, dorongan-dorongan negatif yang ada dalam dirimu. Ya karena memusuhi orang itu kan merusak kita sendiri sebenarnya. Baik, kita lanjutkan biar nanti tidak terlalu malam. Kalian kan segera ingin tirakatan. Oke ya, intinya kita disuruh jauh-jauh menghindar dari sikap permusuhan. Nah sekarang caranya gimana sih? Tips-tips kita bisa menghindarkan permusuhan. Yang pertama kata Syekh Said Nursi, mari hidup dengan gaya positif dan konstruktif. Positif dan konstruktif itu seperti apa sih? Semua kebaikan yang kita tahu, ayo kita jalankan.
Mari kita fokus menjalankan ilmu kebaikan, kebenaran yang kita tahu tanpa harus memikirkan orang lain yang menurut kita salah, keliru, remeh, dan lain sebagainya. Jadi ini untuk menghindarkan permusuhan. Jadi kita kan tahu bahwa oh saya tahu ini baik, ini benar, ini menurut saya yang pas. Ya sudah, jalankan saja itu sebaik-baiknya. Jangan tidak menjalankan ini tapi fokus pada yang lain. Ini kalau bahasanya Al-Quran kan ini yang disebut fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu kita berlomba dalam kebaikan. Berlomba itu berarti ayo kita perbanyak kebaikan. Juaranya adalah yang kebaikannya yang paling banyak, bukan yang komentarnya paling banyak. Kita sering lebih sibuk ngomentari buruknya orang lain dibandingkan menjalankan baik yang kita yakini, menjalankan kebaikan yang kita yakini. Akhirnya apa? Kita tidak dapat apa-apa. Permusuhan kita jadi dosa, kebaikan kita tidak dapat pahala, wong kita tidak jalan. Itu mungkin ibaratnya kayak perlombaan kapal gitu ya. Kita tidak mendayung-dayung tapi sibuk ngomentari kapalnya sebelah. Wah kapal itu jelek, wah itu catnya kok warnanya gitu, wah kalau kayak gitu mesti kalah, wah orangnya kurus-kurus tidak mungkin menang. Tapi dia jalan, kita sibuk ngomentari tidak jalan-jalan. Kita sibuk dengan permusuhan, lupa untuk menjalankan kebaikan. Maka untuk menghindarkan permusuhan apa? Yang positif dan konstruktif. Ayolah kita jalankan kebaikan saja sejauh yang kita tahu. Yang kedua, tips dari Syekh Said Nursi ini seperti yang awal tadi ya. Ayo mencari kesamaan yang bisa menyatukan, bukan perbedaan-perbedaan kecil yang bisa membuat kita berselisih. Jadi ikatan-ikatan bersama. Oh iya ya, kita sama-sama manusia. Wah kita sama-sama mahasiswa. Wah kita sama loh kalau ngaji filsafat mesti ngantuk. Wah kita sama loh kayak orang. Oh kan banyak kesamaan-kesamaan. Kita cari itu lebih asik, lebih punya banyak saudara daripada sibuk nyari yang beda-beda. Yang ketiga, ini menarik kata beliau, ayo adil ya. Boleh kok kamu berkata pendapatku yang benar, pendapatku yang lebih utama, karena kamu yang tahu tentang pendapatmu. Tapi jangan kita memvonis orang lain, menghakimi orang lain. Pendapatmu salah, yang benar pendapatku saja, yang baik pendapatku saja. Ini namanya memvonis orang lain. Jadi kamu meyakini kebenaranmu, it's okay, tidak apa-apa. Tapi jangan menghakimi kebenarannya orang lain, karena kamu tidak tahu proses apa yang dia alami, dasar apa yang membuat dia yakin, dan seterusnya. Kalau prosesmu, dasarmu kan kamu sudah tahu, makanya kamu yakin, mantep, oke. Jadi ini dua hal yang berbeda. Kalau kamu berkata aku lebih benar, tidak masalah. Tapi kalau kamu menghakimi orang, kamu yang paling salah, ini masalah. Jadi yang pertama tidak apa-apa, yang kedua jangan, karena bisa melahirkan permusuhan. Lanjut. Yang kedua, ini yang bagian selanjutnya. Untuk menghindari permusuhan apa? Mengatakan kebenaran itu tugas moral setiap orang. Tapi perkataan tersebut dibenarkan atau tidak, itu di luar kuasa kita. Silahkan kalau teman-teman ingin menyampaikan kebenaran, oke. Bahwa yang disampaikan ini diterima orang atau tidak, itu di luar kuasa kita. Tugas kita hanya sampai level menyampaikan, bukan memaksakan. Nah
yang sering terjadi apa? Orang ingin memaksakan kebenarannya, perspektifnya, sehingga kemudian lahir permusuhan. Menyampaikan kebenaran itu hak kita, tapi perkataan kita dibenarkan atau tidak itu bukan hak kita. Itu hak dia, mau membenarkan atau merasa pikiran kita salah atau tidak. Nah, ini harus kita ingat-ingat biar kita tidak salah mengambil sikap menghadapi orang yang berbeda dengan kita. Yang ketiga, yang selanjutnya harus ketiga atau kelima ini mau. Jangan memelihara kemarahan dan permusuhan untuk menyenangkan diri. Kadang-kadang kita itu memelihara permusuhan dan kemarahan biar kita senang, kita puas sekali kalau lihat musuh kita, orang yang kita benci jatuh, orang yang kita benci keliru. Rasa kita keroyok rame-rame lewat medsos. Nah, ini merusak diri kita. Kata Syekh Nursi, pembalasan paling tepat untuk orang yang menjahati kita adalah kita baik padanya. Itu akan sangat menyakitkan buatnya. Jadi kejahatan kok dibalas kebaikan, itu akan sangat menyentuh. Kalau kejahatan dibalas kejahatan, ya akeh tunggale, semua orang ya begitu. Tapi ketika kejahatan dibalas dengan kebaikan, itu kemuliaan. Kita kan ingin hidup secara mulia. Kemudian orang yang batinnya penuh kebencian dan permusuhan, sebenarnya dia tidak sadar sedang menyiksa dirinya sendiri. Orang membenci itu kan capek, lelah. Kalian energimu habis untuk mencari jeleknya orang yang kamu benci. Kalau dia ngomong kamu dengerin saja, awas, salah mau tak viralkan. Jadi kamu malah lebih perhatian. Mungkin penggemarnya yang sejati malah mendengarkannya santai-santai. Kamu yang benci mendengarkannya serius. Ingin nyari salahnya di mana. Jadi kamu lebih capek ternyata. Kamu meneliti sampai detail. Wah, coba tak cek di postingan lama-lama mesti ada. Saya ingat. Jadi kamu lebih capek dibandingkan. Mungkin orangnya ya santai-santai, tenang-tenang saja. Kamu yang habis tenaga, habis biaya, habis waktu melayani kebencian dan permusuhanmu. Jadi ini mirip perilaku orang bunuh diri. Kamu sedang menyakiti dirimu sendiri saat kamu membenci dan memusuhi orang lain. Terus, apalagi strategi untuk menghindarkan permusuhan, yaitu meninggalkan sikap sombong dan tinggi hati. Otomatis ya, berhadapan dengan orang yang sombong, biasanya kita tidak senang, tidak suka. Kita sendiri yang sombong, semua orang menurut kita di bawah kita. Relasi kesombongan ini nanti melahirkan kedengkian, emosi, persaingan. Maka kata Syekh Nursi, semoga tidak ada yang menganggap kesombongan itu kemuliaan. Karena sering saya bilang manusia itu tidak kompatibel dengan kesombongan. Ibaratnya komputer, manusia itu kalau diinstalkan dalam dirinya kesombongan itu akan crash. Tidak cocok. Hakikat diri kita itu kan makhluk. Diri kita yang paling awal, paling dasar itu kan hakikat kita itu kan makhluk. Sesuatu yang diciptakan, kita itu tidak ada sendiri. Jadi kita tidak pantas sombong. Manusia kalau sombong itu kan kamu sendiri deket-deket orang sombong kan tidak kerasan, tidak enak. Karena apa? Programnya tidak kompatibel dengan kemanusiaannya. Makanya orang sombong dan orang yang disombongi itu sama-sama gelisah. Karena itu tadi, tidak manusiawi, tidak kompatibel dengan aspek kemanusiaannya. Maka
yuk kita latihan ya, menghindarkan permusuhan, menghadirkan perdamaian dengan jalan-jalan yang disarankan oleh Syekh Said Nursi tadi. Ini ada sebuah isyarat menarik dari beliau ketika kita membenci dan memusuhi orang. Pertanyaan beliau begini, apakah bijaksana dan adil bagi seorang mukmin memendam kebencian dan permusuhan berlama-lama kepada saudaranya hanya karena persoalan sepele yang bahkan tidak pantas menyebabkan timbulnya permusuhan selama sehari? Apa pantes sih, apa bijaksana sih kita itu memusuhi saudara kita sesama mukmin?